air bisa menjadi lebih bersih dengan melibatkan proses fenomena yang disebut dengan absorpsi dan pertukaran ion. Absorpsi adalah proses di mana partikel-partikel baik berupa molekul, ion, atau atom menempel pada permukaan suatu zat padat atau zat cair. Beberapa jenis-jenis absorpsi yang dapat diketahui. Yang pertama adalah absorpsi fisika, ketika partikel menempel hanya karena gaya tarik fisik, seperti gaya van der Waals. Kemudian yang kedua, absorpsi kimia, terjadi ikatan kimia antara partikel absorban dan permukaan absorben. Perbedaan yang menonjol antara absorpsi dan pertukaran ion adalah absorpsi hanya melibatkan penempelan partikel, sedangkan pertukaran ion melibatkan pergantian ion. Halo semuanya, jadi di video ini saya akan menjelaskan membahas salah satu proses dalam kimia dan industri, yaitu absorpsi dan penukar ion. Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar dari absorpsi, mekanismenya, jenis-jenis material dari absorben seperti karbon aktif, zeolit, dan silika gel, dan teori-teori yang berhubungan dengan absorpsi seperti isotherm, Langmuir, dan Freundlich. Jadi yang pertama, konsep dasar absorpsi sendiri itu apa sih? Jadi absorpsi ini merupakan proses di mana molekul, ion, atau atom dari suatu zat menempel pada permukaan material lain. Jadi proses ini terjadi karena adanya interaksi secara fisik maupun kimia, atau biasa disebut dengan fisisorpsi ataupun kimisorpsi, yang terjadi antara molekul tersebut dan permukaan material yang disebut dengan absorben. Ada dua jenis utama, seperti absorpsi fisis dan absorpsi kimia. Kalau absorpsi fisis itu terjadi karena gaya van der Waals dan bersifat lemah dan reversibel. Kemudian yang kedua itu absorpsi kimia. Itu bisa disebut dengan kimisorpsi, atau jika diartikan itu melibatkan ikatan kimia dan lebih kuat, seringkali irreversibel. Kemudian mekanisme dari absorpsi itu sendiri. Jadi ada beberapa tahap dari absorpsi ini. Yang pertama, molekul itu mendekati suatu permukaan dari absorben. Kemudian yang kedua itu interaksi antara molekul dan permukaan dari absorben itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga, molekul-molekul akan menempel di permukaan dari absorben, mengurangi energi bebas sistem. Proses-proses dari yang terjadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada luas permukaan dari absorben. Kemudian yang kedua, struktur pori materialnya. Dan yang ketiga itu sifat kimia absorben dan adsorban, seperti polaritasnya dan lain-lain. Kemudian jenis material dari absorben. Jadi ada 3 contoh bahan material yang umumnya digunakan di proses absorpsi. Jadi yang pertama itu ada namanya karbon aktif. Ciri khas dari karbon aktif ini sendiri itu memiliki luas permukaan yang besar. Kemudian dia digunakan untuk menyerap gas, zat organik, dan logam berat umumnya. Kemudian untuk contoh aplikasinya pada karbon aktif ini sendiri biasanya dipakai pada penyaringan air dan mungkin pada penyaringan udara juga. Lalu yang kedua, ada zeolit. Zeolit sendiri ini memiliki ciri khas struktur berpori dengan kemampuan selektif menyerap molekul berdasarkan ukuran dan polaritasnya. Kemudian biasanya zeolit ini juga digunakan dalam pemurnian gas dan katalisis. Kemudian yang terakhir itu ada silika gel. Silika gel sendiri ini terbuat dari silika amorf yang memiliki daya serap tinggi, dan biasanya silika gel ini digunakan sebagai pengering dan penyerap kelembaban. Kemudian saya akan menjelaskan juga teori-teori yang berhubungan dengan
proses absorpsi itu sendiri. Ada beberapa teori yang berhubungan dengan proses absorpsi. Jadi beberapa teori yang berhubungan dengan proses absorpsi itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, teori isotherm Langmuir. Jadi isotherm Langmuir ini karena pertama kali diperkenalkan oleh Irving Langmuir pada tahun 1916. Teori isotherm Langmuir ini mengasumsi bahwa absorpsi yang terjadi dalam lapisan tunggal atau disebut juga dengan monolayer. Dan lapisan monolayer ini terdapat di permukaan dari adsorben itu sendiri. Kemudian semua situs adsorpsi pada permukaan itu dianggap identik dan memiliki energi yang sama. Kemudian tidak ada interaksi antara molekul yang teradsorpsi. Kemudian persamaan dari isotherm Langmuir ini bisa kita tuliskan sebagai QA sama dengan Qmax dikali beta dikali CE dibagi dengan 1 per beta CE. QA itu sendiri merupakan jumlah adsorbat yang teradsorpsi pada massa dari adsorbennya. Kemudian Qmax itu merupakan kapasitas adsorpsi maksimum atau kapasitas adsorpsi maksimum pada monolayer. Kemudian CE adalah konsentrasi adsorbat dalam larutan pada kesetimbangan. Kemudian beta itu sendiri konstanta Langmuir yang mencerminkan afinitas antara adsorbat dan adsorben. Teori dari isotherm Langmuir ini itu umumnya digunakan untuk sistem adsorpsi yang sederhana seperti pada permukaan karbon aktif atau material adsorben yang homogen. Kemudian teori selanjutnya adalah teori isotherm Freundlich. Teori isotherm Freundlich ini sendiri itu dikembangkan oleh Herbert Freundlich. Isotherm dari Freundlich ini sendiri bisa dikatakan lebih fleksibel karena beberapa hal. Yang pertama, mengakomodasi permukaan adsorben yang heterogen. Yang kedua, memungkinkan terjadinya adsorpsi dalam beberapa lapisan atau disebut juga dengan multilayer. Kemudian energi interaksi antar molekul pada teori isotherm Freundlich ini dapat bervariasi di permukaannya, sehingga dapat kita tulis persamaannya sebagai QA sama dengan KF dikali CE pangkat 1 per N, di mana nilai KF itu sendiri merupakan konstanta yang menunjukkan kapasitas adsorpsi. Kemudian nilai pangkat 1 per N itu merupakan indeks heterogenitas permukaan adsorben.
grafik dari isotherm Freundlich ini sendiri umumnya menunjukkan kurva logaritmik di mana peningkatan konsentrasi adsorbat itu tidak selalu diikuti dengan peningkatan linear dari adsorpsi. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori pertukaran ion. Pada adsorben tertentu seperti zeolit, mekanisme adsorpsi sering melibatkan pertukaran ion. Proses ini dijelaskan dengan teori-teori ionik, di mana ion dalam larutan bertukar dengan ion yang terikat di struktur kristal adsorben. Kemudian yang kedua, zeolit itu memiliki struktur berpori dengan ion-ion tertentu seperti Na+ atau natrium yang bisa bertukar dengan ion-ion kontaminan seperti Ca2+ atau kalsium ataupun logam berat. Kemudian energi aktivasi untuk pertukaran ion itu rendah sehingga proses ini sangat efisien. Proses pertukaran ion itu tidak bergantung pada ukuran dari ion, tetapi juga pada muatan dan afinitas kimia dari ion terhadap permukaan adsorben. Kemudian teori selanjutnya isotherm BET atau Brunel-Emmet-Teller. Jadi teori ini itu memperluas dari teori sebelumnya yaitu isotherm Langmuir. Ia memperhitungkan adsorpsi multilayer dan isotherm dari BET ini digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik adsorben dan memahami bagaimana molekul membentuk beberapa lapisan di permukaan adsorben. Persamaan yang dapat digunakan pada isotherm BET ini adalah Ce per Q dikali Qmax dikurang Q sama dengan 1 per Qmax beta ditambah Ce dibagi dengan Qmax. BET ini biasanya digunakan pada suatu sistem dengan tekanan parsial gas seperti adsorpsi gas di permukaan material yang berpori. Kemudian teori yang selanjutnya adalah yaitu energi adsorpsi. Jadi adsorpsi ini dapat dijelaskan dengan konsep termodinamika. Perubahan energi Gibbs atau delta G itu menentukan apakah dari adsorpsi ini bersifat spontan dan dapat ditunjukkan dengan persamaan delta G sama dengan delta G ditambah T dikali delta S. Dengan syarat delta G itu lebih kecil dari 0 dan adsorpsi terjadi secara spontan. Kemudian nilai delta H negatif itu menunjukkan bahwa adsorpsi eksotermik atau panas dilepaskan. Teori selanjutnya itu ada pengaruh difusi dan kinetika adsorpsi. Selain dari isotherm, kinetika adsorpsi itu juga penting, seperti teori pseudo first order dan pseudo second order digunakan untuk menjelaskan kecepatan molekul bergerak ke permukaan adsorben dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan. Beberapa aplikasi adsorpsi dan pertukaran ion dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.